akan membahas mengenai Abu Abdul Muti Namawi Al-Tanari Al-Batani. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Raya Sucok Tahyani. Nama saya Naisa. Nama saya Sinta Nuraini. Nama saya Zahran. Sebelum itu, mari kita ke videonya. Cikida. Di sini saya akan menjelaskan riwayat hidup beliau. Nama asli beliau adalah Abu Abdul Muti Muhammad bin Umar Al-Tanari Al-Jawi Al-Batani, atau lebih dikenal dengan Syekh atau Namawi Banten. Sebutan Al-Jawi menunjukkan bahwa beliau berasal dari Jawa. Adapun julukannya yang lain yaitu Syahidul Hijaz, yang artinya Maha Guru Jazirah Arab. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi. Kemudian wafat pada tanggal 25 Syawal pada tahun 1314. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815. Kemudian beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 pada usia 84 tahun. Pada awalnya beliau giat menghadiri majelis-majelis ilmu. Lalu lama-kelamaan dia diminta untuk menggantikan seorang ulama, yaitu Syekh Ahmad, karena kedalaman ilmu beliau. Di sini saya akan menjelaskan tentang teladan yang dapat dicontoh. Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan mengajar di Haramayan. Karyanya tersebar di wilayah Timur Tengah, khususnya di dunia pesantren. Gelar Sayyidul Hijrah bukan sembarang gelar, dan itu diperoleh di wilayah Timur Tengah, tepatnya di Jazirah Arab dan Masjidil Haram, khususnya Ka'bah yang menjadi jantung atau pusatnya Islam. Hal itu menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dan kagum atas pencapaian yang diperoleh. Sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mencontoh dan mengikuti langkah dan jejak Imam Nawawi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis beliau. Yang pertama ada Sulam Al-Mudaja Syarah Safinah Al-Salah, menjelaskan tentang ibadah dengan berdasarkan madhab syafi'inya. Dan yang kedua ada Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah, menjelaskan tentang nasihat sehari-hari dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ada Tanqih Al-Hadis Syarah Lubab Al-Hadis, menjelaskan tentang amal ibadah dan hadis yang dipilih dari kitab Lubab Al-Hadis yang dikaryakan dari Imam Asy'uti. Yang keempat ada Uqud Al-Luzain fi Bayan Uqud Al-Zawjain, yang menjelaskan tentang kewajiban dan hak suami istri dari pandangan Islam. Yang terakhir Al-Tausiyah Al-Habib Al-Warib Syarah Al-Fat Al-Qarib Al-Mujib, menjelaskan tentang hukum seperti hukum ibadah, hukum puasa, hukum zakat, dan lain-lain. Salah satu karya tulisnya yaitu Nasaih Al-Ibad. Kitab ini membahas mengenai nasihat-nasihat praktis bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Fokusnya dari aspek amaliyah, yaitu praktik keislaman. Syariah ini menjelaskan secara detail tentang nasihat dari Imam Al-Ghazali, penjelasan mengenai dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, juga pendapat ulama-ulama lainnya. Topik yang dibahas ada 7. 1. Tauhid, 2. Ibadah, 3. Akhlak, 4. Amaliyah, 5. Adab, 6. Zikir dan doa, 7. Persiapan menghadapi kematian. Kitab ini sangat bermanfaat bagi semua orang karena di dalamnya terdapat memadukan teori dan praktik dan disertai dalil-dalil yang kuat. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, karena kita manusia bukan nabi boy. Asik.